Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Mau belajar apa kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjut membahas materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang hendak kita pelajari bisa dipetik manfaatnya ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini Ibu ada sedikit kata-kata mutiara nih dari Ali Abdul Jalil Habibi yang berbunyi, jadilah mata air yang senantiasa mengalir. Baik, kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat wajib itu artinya harus. Jadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz yaitu sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil yaitu kebalikannya dari wajib. Jadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada berapa? Ada 20. Kita lihat bersama-sama dan kita baca satu persatu, yaitu ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam, qadiran, waridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan yang terakhir ada mutakaliman. Nah, jadi itu adalah sifat wajib bagi Allah yang harus ada, yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas satu persatu yuk. Baik anak-anak, ini adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Kita baca satu persatu ya. Yang pertama ada wujud. Wujud itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Yang kedua ada qidam. Qidam artinya terdahulu. Yang ketiga ada baqa. Baqa artinya kekal. Kemudian ada mukhalafatul hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluknya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Kemudian ada wahdaniyat yang artinya Allah itu tunggal atau esa. Kemudian ada qudrat yang artinya Allah maha berkuasa. Dan yang kedelapan ada iradat yang artinya Allah maha berkehendak atau Allah maha menghendaki. Kemudian yang kesembilan ada ilmu yang artinya Allah maha mengetahui. Hayat artinya hidup. Kemudian ada sama yang artinya Allah maha mendengar. Dan ada basar yang artinya Allah maha melihat. Kemudian ada kalam yang artinya Allah maha berfirman. Kemudian ada qadiran yang artinya Allah maha berkuasa. Ada muridan yang artinya Allah maha berkehendak. Ada aliman yang artinya Allah maha mengetahui.
Kemudian ada Hayyan yang artinya Allah Maha Hidup. Kemudian ada Sami'an yang artinya Allah Maha Mendengar. Ada Basyiron yang artinya Allah Maha Melihat. Dan yang terakhir ada Mutakaliman yang artinya Allah Maha Berfirman. Baik anak-anak, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Pembahasan yang pertama yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu artinya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berdiri sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Ali Imran ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat 2. Dalam penciptaannya bumi, langit, dan seisinya, bahkan seluruh semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Berbeda dengan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi Allah tidak. Karena apa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri, tidak butuh siapa-siapa. Pembahasan yang kedua yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki sifat esa atau tunggal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, wahai Muhammad, katakanlah Allah itu esa, Allah tempat menggantungkan atau meminta segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4.
Nah, di ayat tersebut benar ya anak-anak, Allah itu wahdaniyah, Allah itu esa atau tunggal. Maksudnya esa itu esa seperti apa, Bu? Maksudnya esa dalam zat. Allah itu tidak memiliki organ tubuh seperti manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala esa dalam sifatnya. Karena apa? Karena sifatnya berbeda dengan sifat-sifat dari makhluk ciptaannya. Sangat berbeda. Karena apa? Karena Allah itu maha sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun. Pembahasan yang ketiga adalah kudrat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki sifat maha kuasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Jadi ketika kita melihat seluruh alam ini, alam semesta ini, jagat raya ini, baik di luar planet atau di sekitar kita, pemandangan, lautan, ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah semata-mata bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas, tak satu pun makhluk mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang keempat yaitu irodat, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki sifat maha berkehendak. Ketika kita melihat bumi dan isinya, kemudian Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, bukan kehendak orang lain. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Yasin ayat 82, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza aradda syai'a ayyaqulla lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila ia Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Quran surat Yasin ayat 82. Oke, sekian pembahasan materi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan materi yang baru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.